Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas bagian terakhir tentang hakikat roh. Ini adalah sesi yang ketiga ya. Yang pertama kita telah membahas tentang hakikat roh itu sendiri. Asal muasal dari roh ya, bagaimana roh itu bermultiplikasi sehingga akhirnya terjadi banyak-banyak roh yang lainnya. Nah, itu semua dimulai dari Allah Bapa melahirkan roh dan roh semuanya. Nah, Saudara, tadi malam sudah kita bahas juga. Ada roh-roh yang datangnya dari Allah, pasti sifatnya baik. Karena apa? Karena dari sumbernya Allah itu enggak ada yang jahat. Sehingga yang kita bahas tadi malam adalah roh yang membangun, roh yang menguntungkan, roh yang membuat kita menjadi semakin kuat kalau kita menerima roh-roh tersebut. Nah, malam hari ini kita akan membahas dari sisi yang lain, ya, yaitu kita akan membahas tentang macam-macam roh jahat, ya, macam-macam roh jahat. Kenapa harus dibahas? Kenapa kita harus tahu? Karena walaupun Anda tidak suka dan Anda tidak mau, itu ada ya namanya roh jahat. Sejak kapan ada roh jahat? Apakah Tuhan itu menciptakan roh jahat? Tidak, ya. Ini adalah perubahan sifat. Rohnya sama, ya, jenis rohnya sama, tapi sifatnya berbeda. Karena sifatnya berbeda, memiliki tujuan yang berbeda juga. Roh yang baik itu membangun, roh yang baik itu memberikan kekuatan, tapi roh yang jahat ini punya sifat untuk merusak. Ya, dimulai dari mana? Ketika Lucifer memberontak terhadap Allah, roh pemberontak itulah cikal bakalnya. Ya, ketika Lucifer dilempar ke bumi, dia jadi jahat. Kenapa? Karena setelah dia berontak, lalu dia dendam dengan Allah. Anda tahu ya, kalau ada orang dendam, dalam pikirannya, dalam hatinya muncul bermacam-macam aneka roh. Ada roh pengen membunuh, ada roh pengen mencelakai orang itu, ada roh yang lain-lainnya ya. Nah, semuanya itu bertumbuh dari adanya sikap karena dendam, karena memberontak lalu diusir oleh Allah tersebut. Nah, si iblislah penyebar roh-roh jahat tersebut. Mari kita lihat ya, roh-roh jahat apa saja yang ada. Pertama, kita lihat dalam Imamat pasal 19 ya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ya, ini merupakan peringatan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Bapak Saudara, apa itu arwah? Arwah itu adalah roh orang mati. Ya. Jadi kalau kita bicara arwah, itu bukan setan. Tapi itu roh orang mati. Ya. Jangan kamu berpaling kepada arwah. Anda lihat ya, kadang-kadang ada orang ya yang punya tradisi. Nanti kalau mau acara apa ya, Syawal, bulan Syawal atau apa gitu ya, atau mungkin mau ujian atau mau nikah, lalu ada yang datang ke kuburan bapaknya yang sudah meninggal, atau opung atau kakeknya yang sudah meninggal, lalu komat kamit di depan kuburan itu. Ya, kalau ditanya ngapain, mau minta restu katanya itu ya, mau minta restu, ya. Lah, saudara, tapi karena pemahaman orang semua itu dibilang setan. Lalu orang-orang bilang tuh, itu setan yang ngomong tuh. Ya, yang merespon itu setan. Saudara, arwah sama setan itu beda.
arwah itu ada. Kalau Alkitab mengatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah, artinya ya Tuhan itu sedang berbicara tentang roh orang mati, ya. Nah, saudara ya, jadi roh orang mati itu termasuk golongan roh yang jahat, ya. Nah, kepada roh-roh peramal. Nanti ada bagian sendiri tentang roh orang mati itu kenapa bisa disebut roh jahat juga, ya. Tapi nggak akan saya bahas terlalu panjang. Lalu ada roh-roh peramal. Saudara, ada namanya taipak, ya, atau empek, atau tukang kuamyah. Ya, itu sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bisa meramal nasib. Kok ada orang bisa tahu tentang masa lalu Anda? Kok ada orang bisa tahu tentang apa yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan Anda? Ini bukan karunia, ya, tapi ini adalah sesuatu mekanisme yang dibuat ya dalam sirkulasi dari kepercayaan mereka. Sumbernya dari mana? Tetap dari iblis, ya. Roh-roh peramal itu dari si iblis. Nah, tukang-tukang ramal itu bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri Anda, baik yang masa lampau atau masa depan Anda, itu karena dibantu. Dibantu oleh siapa? Biasanya roh-roh peramal, tukang-tukang ramal itu, mereka itu punya koneksi dengan dunia orang mati. Ya, biasanya nanti ya kalau kakeknya atau bapaknya itu tukang ramal, nanti bisa nurun kepada anaknya. Itu terus begitu ya, berlanjut, bisa diwariskan. Nah, yang menolong siapa? Yang menolong kakek leluhurnya. Nah, roh-roh itu nanti membisikkan atau memberitahu kepada si tukang ramal ini tentang adanya orang-orang itu. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan berpaling kepada arwah, ya, dan pergi ke tukang ramal. Itu nggak boleh, saudara, ya, nggak boleh. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya. Jadi orang Kristen nggak boleh pergi ke tukang ramal. Ya, jadi kalau yang ada yang masih suka pergi ke tukang ramal, Anda sebenarnya sedang salah. Karena apa? Anda tidak menurut apa yang Tuhan sedang larang pada malam hari ini, ya. Nah, saudara, jadi pergi ke tukang ramal itu sama juga. Artinya Anda pergi juga kepada orang-orang mati juga, ya. Nah, sekarang berikutnya, saudara, ada roh-roh jahat model apa lagi nih? Nah, kita lihat ini ya. Bilangan pasal 5 ayat yang ke-30. Ya. Bilangan pasal 5 ayat 30. Kita baca sama-sama. Bilangan pasal 5 ayat 30. Atau kalau roh cemburu menguasai seseorang, laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan. Dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Saudara, cemburu itu roh. Siapa yang pernah cemburu, ya? Nah, makanya ada istilah cemburu buta gitu ya. Nah, saudara, cemburu itu roh. Saudara, mungkin ada maksudnya, ya, ada yang alasannya, tapi kan itu bentuk ekspresi karena saya mencintai atau sayang, ya. Tapi saudara, cemburu itu sebenarnya lebih kepada arahnya kepada hal yang negatif, ya. Kalau Anda cemburu, nanti sudah dikatakan ya, perempuan itu harus dibawa ke pengadilan, lalu dihukum, ya, bukan memperbaiki, tapi mencelakakan, ya, mencelakakan. Dasar kekristenan, ya, dalam mengasihi adalah mempercayai, betul nggak ya? Mempercayai itu yang diajarkan oleh Tuhan, ya, mempercayai, bukan cemburu. Jadi cemburu itu jenis roh. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin cemburu, adalah itu sebenarnya adalah roh yang kurang baik, ya. Nah, jangan cemburu. Terus berikutnya ya, saya nggak akan bahas banyak tentang cemburu. Hakim-Hakim 9 ayat 22 sampai ayat 23. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel,
maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya, nah di sini dipakai kata semangat yang jahat. Nah, saudara ceritanya begini. Anda tahu ya, Gideon, bukan Gideon saya. Ya. Nah, Zerubabel, itu namanya Gideon. Gideon itu punya anak 100. Wah, tapi bukan dari satu istri ya. Itu kalau satu istri melahirkan 100 ya Allah. Itu karena Gideon itu istrinya banyak, jadi anaknya sampai 100 ya. Nah, saudara, satu kali ya, Gideon ini kan membuat baju efod ya. Baju efod itu. Nah, ketika baju efod itu dibuat, ternyata ide dari gagasan Gideon itu mencelakakan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Menyembah baju efod itu, baju efodnya Gideon. Karena baju itu dibuat, didesain yang sangat luar biasa, itu aksesorisnya, pernik-perniknya itu semuanya dari emas dan perak, saudara. Ya, jadi itu jadi kayak barang tumpas, diagungkan. Ya, jadi kalau orang mencari Tuhan dan sebagainya itu menghadapnya bukan ke Tuhan, tapi ke baju efod itu. Gara-gara ini, saudara, ya kita tahu kalau ada barang tumpas di dalam diri atau daerah atau rumah seseorang, nanti akan terjadi penumpasan. Ya, itu istilah kenapa berhala-berhala itu kita sebut sebagai barang tumpas, karena membawa penumpasan. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh Gideon ini, karena dia membuat berhala dan menjerumuskan, mencelakakan bangsa Israel dengan menyembah berhala itu, akhirnya keluarga Gideon ini mengalami penumpasan. Ya, anaknya itu 100, ya, itu dibunuh oleh pembantunya. Ya, namanya pembantunya itu Abimelek, saudara. Ya, semuanya. Dan Abimelek ini akhirnya mengangkat dirinya sebagai raja, ya. Nah, di daerah itu. Nah, saudara, kelihatannya aman dan nyaman ya si Abimelek ini. Tapi Tuhan itu kan tidak tidur ya. Semua yang dikerjakan oleh manusia itu ada di bawah kontrol dan pengawasan Tuhan. Tuhan itu adil, walaupun manusia mungkin tak berdaya untuk mengupayakan, untuk mengejar atau meminta keadilan itu sendiri. Tapi Tuhan datang, saudara, dengan mengadili. Apa yang salah dinyatakan salah. Apa yang benar dinyatakan benar. Nah, caranya bagaimana? Setelah 3 tahun lamanya, Abimelek itu memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Awalnya, saudara, ketika 3,5 tahun itu, semua kelihatannya berjalan dengan baik. Tapi sepertinya Tuhan itu membuka fakta kebenarannya. Awalnya semua memiliki rasa hormat terhadap Abimelek itu. Tapi akhirnya semua tahu siapa Abimelek ini. Ini kan anaknya anaknya babu, anaknya apa namanya? Anaknya pembantunya ini, ya tanggal. Pembantunya Gideon itu juga. Siapa dia? Harusnya tidak menjadi raja. Pengertian itu akhirnya terkuak, muncul ketika mereka semua memahami, mereka tahu fakta dan keadaannya, lalu mereka akhirnya marah terhadap Abimelek itu, ya. Abimelek ini akhirnya diusir. Nah, saudara, ini menjadi pertanyaan begini. Apakah kalau ayat ini mengatakan maka Allah membangkitkan semangat yang jahat? Apakah semangat atau roh yang jahat itu datangnya dari Allah? Tidak, saudara, ya. Sebenarnya roh-roh jahat itu sudah ada di muka bumi, ya. Tuhan hanya mendorong atau mengizinkan saja.
bukan Tuhan membuatnya, tidak sebenarnya. Jadi kalimatnya mungkin jangan Anda bikin rancu ya. Kalau dikatakan Allah membangkitkan semangat, bukan berarti Allah yang membuatnya, tidak. Jadi semangat yang jahat itu atau roh jahat itu sudah ada lebih dahulu, tapi untuk menghukum orang yang salah itu, kadang-kadang Tuhan harus menggunakan black angel service ini ya. Sesuatu yang buruk ini dipakai untuk menyatakan penghukuman kepada orang-orang yang dinyatakan oleh Tuhan salah. Amin. Ya. Nah, Saudara, ada roh-roh jahat yang berikutnya yang akan kita bahas malam hari ini. Roh jahat apa lagi? Ya. 2 Tawarikh pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan di sini. 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Ya, roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuk dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ya, nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ayat ini sangat menarik, Saudara, ya, di mana Tuhan membangkitkan roh dusta kepada para nabi. Nah, untuk memahami ini, ya, malam hari ini saya ajak baca keseluruhan dari ayat di dalam 2 Tawarikh pasal 18 ini. Ya, kalau tidak nanti Bapak Ibu Saudara nggak mengerti, ya, kenapa ada namanya roh dusta yang diberikan kepada, ditaruh kepada para nabi. Ya, ceritanya begini, kita baca ya. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ini Raja Yosafat ya, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, Raja Israel, kepada Yosafat, Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Anda tahu ya, jadi Raja Israel ini punya nabi 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia, si raja ini, kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, jawab 400 nabi ini, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya, Saudara, dari sini kelihatannya jawabannya ini baik ya, mengizinkan, merestui supaya Raja Israel ini maju melawan Ramot Gilead. Ayat 6. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. 8. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kanaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga
semua nabi itu bernubuat demikian katanya. Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka, kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan ini ya, ini lucu sekali. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Ya, roh. Ada roh yang tampil di hadapan Tuhan, lalu roh itu berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, pada roh itu, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka itu kepadamu. Nah, saudara, nanti bisa Anda baca sendiri selanjutnya. Ya, ini sedikit unik ya. Kok Tuhan menaruh roh dusta kepada nabi-nabi? Saudara, yang dimaksud nabi-nabi yang mendapatkan atau ditaruh roh dusta itu adalah nabi-nabi yang diangkat oleh Ahab. Jadi Ahab itu mengkoleksi nabi. Ya. Jadi raja-raja Israel itu Anda tahu ya, dulu waktu Elia ketemu dengan Nabi Baal jumlahnya berapa? 450. Itu nabinya aja 450 ya. Belum nabinya Assyria juga. Nah, saudara, nabi-nabinya banyak. Itu nabi-nabi yang memang dipasang atau diangkat oleh Ahab, disetir oleh Ahab. Jadi sebenarnya dia tidak pernah bernubuat. Ya, 400 nabi itu semua adalah orang-orang penjilat semuanya. Dia hanya ngomong apa yang dianggap menyenangkan hatinya Ahab saja. Ya, tapi ada satu nabi namanya Mika. Ya, Mika ini dia berkata, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Betul nggak? Memang ada konsekuensinya. Ya, dia akhirnya dibenci oleh raja itu. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Ya, nah, saudara, Anda lihat, ya, Tuhan mengizinkan waktu terjadi situasi seperti itu, lalu ada roh yang menghadap Tuhan. Ya, aku akan menjadi roh dusta
kepada 400 nabi itu. Lalu Tuhan mengizinkan, silahkan perbuat dan kamu akan berhasil. Ya, nah, saudara, berarti ya di sini roh dustanya bukan dari Tuhan. Roh itu muncul di hadapan Tuhan, lalu dimanfaatkan oleh Tuhan. Karena apa? Ahab ini tidak mau mengetahui kebenaran. Dia maunya hanya melakukan apa yang dia suka aja. Sehingga dia berlindung dengan suara kenabian dari 400 nabi yang dipelihara, yang dapat makan dari dia itu. Ya, saudara. Jadi kita perhatiin, nggak semua nabi, kalau sekarang mungkin hamba Tuhan lah. Ya, nggak semua hamba Tuhan itu bicara kebenaran. Ngerti maksud saya? Nggak semua. Ya, nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Karena apa? Ada orang yang melayani Tuhan. Ada orang yang melayani karena untuk kebutuhan isi perutnya. Dulu saya awal-awal pelayanan, saudara. Ketika lulus sekolah Alkitab, karena saya tidak kerja sekuler, saya full timer, ya, sepenuh waktu untuk Tuhan. Lalu saya berpikir, kalau saya membangun sebuah ministry, buka gereja, ya, lalu saya jadi pendeta. Dalam organisasi itu, kependetaan itu dari organisasi, ya. Nah, menjadi pendeta di organisasi itu adalah pekerjaan saya. Wah, pekerjaan saya. Itu sumber income saya, ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Semakin saya punya jemaat besar, semakin income-nya besar juga. Semakin saya punya banyak channel pelayanan, semakin besar juga income yang akan saya dapatkan itu. Nah, saudara, makanya dulu saya rajin membangun sebuah ministry. Tujuannya apa? Untuk sebuah income saja. Ya. Tapi saudara, akhirnya Tuhan membawa saya, mengoreksi saya. Ya. Nah, saudara, sekarang saya mengerti. Pelayanan itu bukan untuk cari duit. Bukan urusan perut. Pelayanan itu adalah pengabdian. Ya. Anda mengabdi. Seorang hamba Tuhan, dia harus berbicara kebenaran. Ya, dia harus menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Sekarang kan banyak nih. Kalau Anda mungkin mungkin ada di sini hamba Tuhan, maaf ya. Jadi mungkin ya, ketika Anda diundang di tempatnya orang yang kaya gitu. Apakah Anda bisa berani menyuarakan kebenaran? Mungkin orang itu mungkin sang koruptor. Apakah Anda berani berbicara tentang masalah korupsi itu di situ? Enggak, saudara. Sudah satu kali saya sekarang sudah enggak diundang lagi. Dulu saya sempat hampir 2 tahun itu setiap hari Senin pertama itu diundang di Kejaksaan Agung, ya, Jakarta Selatan. Itu ibadah jam 8 pagi. Saya dapat jadwal, ya, itu Senin pertama. Itu jadwal saya. Ya, saudara, saya satu kali, saya itu khotbah. Saking asiknya khotbah itu mengalir, ya. Lalu saya itu lupa kalau saya sedang khotbah di Kejaksaan Agung, ya. Lalu nggak tahu bagaimana, kok akhirnya saya itu mengajak para hadirin jemaat atau karyawan di situ itu membaca satu ayat yang bunyinya, barang siapa, ya, lupa nih ayatnya. Korupsi lah, gitu ya. Korupsi adalah memberi makan keluarga dengan korupsi. Itu ada ayat seperti itu, ya. Itu saya lupa ayat di mana. Nah, itu dia menyengsarakan seperti itu. Ketika saya bicara tentang masalah barang siapa menerima suap, ya. Menerima suap, ya, itu menyengsarakan keluarganya. Kira-kira ayatnya begitu, ya. Barang siapa makan suap, menyengsarakan keluarganya. Nah, saudara, ketika habis baca ayat itu, saya baru ingat saya di kejaksaan itu, ya. Wah, habis itu, saudara, kurang lebih 3-4 bulan kemudian itu terjadi banyak hal, ya. Kejaksaan itu ada yang menerima suap lalu terbongkar dan sebagainya itu.
Nah, saudara, awal-awal ketika saya ucapkan di situ, saya kaget. Ya toh, wah, ini cilaka nih. Pasti nggak diundang lagi. Itu pikiran saya. Kalau ditangkap terus nggak boleh pulang itu nggak mungkin. Gitu ya. Tapi pikiran saya itu begini, wah ini pasti nggak diundang lagi. Tapi saudara, ya toh, akhir bulan gitu, pengurusnya bilang, Pak Gideon, ingat ya minggu pertama nanti khotbah lagi gitu. Masih diundang ya. Padahal saya bicara tentang jangan menerima suap, makan suap, saudara ya. Nah, waktu saya cerita sama teman saya bilang, kok kamu berani-beraninya ya ngomong gitu ke situ gitu ya. Nah, itu nggak tahu, saudara. Itu nyeplos saja seperti itu. Ya. Nah, ada keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan sebuah kebenaran. Ya, memang ada konsekuensinya sih. Saya pernah satu kali ya khotbah di satu perusahaan. Di depan itu ada the big boss-nya. Ya, itu perusahaan cukup besar. Ya, dia punya saya nggak ada sebut lah. Pokoknya cukup besar lah, gitu ya. Nah, waktu itu ada ownernya juga, ya, direksinya itu di situ. Nah, saya bicara tentang kebenaran. Ternyata dia nggak terima, saudara. Ya, dia nggak terima karena dia juga selain pengusaha, dia juga memegang satu jemaat dari sebuah gereja itu. Jadi terjadi ini debat sedikit gitu ya. Menurut ayat ini dia bantah apa yang saya katakan itu. Jadi sempat terjadi debat sedikit gitu ya. Sampai para manajernya, dewan direksinya itu kaget ya. Kenapa? Belum pernah ada pendeta yang berani membantah dia. Ya, itu yang ngomong baru sekretarisnya ketika itu kan itu teman saya, Gideon bilang gitu. Baru kamu gitu, yang berani membantah si dia. Nah gitu ya. Nah memang ada konsekuensinya. Habis itu saya nggak diundang. Ya nggak apa-apa, saudara ya. Memang ada situ kadang-kadang. Tapi saya tidak berhenti menyuarakan kebenaran. Disinilah saudara, ya, hati-hati. Walaupun mungkin ya, kita ini sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu hanya menyampaikan, melakukannya apa yang diinginkan oleh Allah. Amin. Bukan menyenangkan orang lain. Kalau Anda mulai ya sering melakukan hal-hal seperti itu, nggak heran nanti ada satu roh yang berdiri di hadapan Tuhan, lalu dia berkata seperti itu, aku yang akan masuk untuk mempengaruhi dia. Sehingga lambat laun si hamba Tuhan ini bukan mencapai kebenaran, tapi akan menyampaikan dusta terus. Kenapa? Di mulutnya ada roh dusta nanti. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menyenangkan orang lain. Bukan menyenangkan Tuhan. Amin. Nah saudara, padahal kebenaran itu betul. Apakah ketika seorang hamba Tuhan, dia menyampaikan dusta kepada seseorang itu menyelamatkan orang itu? Tidak, saudara. Kita lanjutkan ya ceritanya dari apa yang kita baca tadi. Anda lihat, saudara, ayat 23. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kanaya, ditamparnyalah pipi Mika, serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bahwa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. 27. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertemuan. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat,
Mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Wah, kita perhatiin ya. Suara kebenaran itu yang terjadi. Menang walaupun angka perbandingannya 1:400. Ya, 1:400. Dan yang menyuarakan kebenaran itu harus menanggung resiko, ya, nggak enak, diperlakukan tidak enak. Tapi Anda lihat, Tuhan yang membuktikan mana yang benar, 400 itu atau satu orang itu. Nah, saudara, karena 400 itu sudah ditaruh roh dusta, maka omongannya dusta semuanya. Amin. Jadi roh dusta itu datangnya dari datang dari Tuhan. Itu adalah roh jahat. Amin. Nah, sering kadang-kadang diizinkan atau dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang yang akan binasa. Lanjut, saudara. Yesaya 19 ayat yang ke-14. Ada roh yang lain, saudara. Tuhan telah mencurahkan di antara mereka satu roh kekacauan. Roh kekacauan dalam mereka, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya. Sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Nah, ini ada pengalaman. Ketika itu, saya ingat waktu itu masih di rumah doa segala bangsa. Itu baru muncul satu kegerakan atau satu kelompok yang menamakan dirinya para cendekiawan Muslim, ya, it's me. Itu, nah itu orang-orang yang hebat-hebat yang ada di sana. Lalu mereka mulai menekan ya perkembangan gereja Tuhan. Ya, terus Pak Andreas ini sedikit greget gitu. Dia itu berdoa begini, aku kirim roh kekacauan di antara mereka. Habis itu nggak berapa tahun kemudian, mereka tuh berantem satu dengan yang lainnya. Antara Pak Habibie sama Pak Amin Rais itu akhirnya pada ini udah ya tetap ada sih sekarang ini tetap, ya, tapi nggak sesolid mereka dulu. Ya, dikirim roh kekacauan. Ya. Nah, saya ingat satu peristiwa dalam Alkitab nih. Ya, ketika manusia itu sudah mulai modern, mereka mau membangun menara, betul? Menara Babel. Ya. Etikatnya adalah membangun sesuatu yang tinggi untuk menyamai Allah. Tujuannya salah. Lalu Tuhan Allah bermufakat, ya. Ada musyawarah di surga. Marilah kita turun mengacaukan mereka. Bagaimana caranya? Dikirim roh kekacauan. Dimanfaatkanlah roh kekacauan itu. Dan terjadilah kacau balau yang luar biasa. Dari orang yang sehati, sepikir, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, betul nggak ya? Akhirnya dicerai-beraikan, satu dengan yang lain, mengalami salah paham, dan berantem satu dengan yang lainnya. Pembangunannya nggak jadi. Ya, roh kekacauan. Ya, tapi pengalaman yang kita lakukan dulu itu nggak boleh diulang lagi. Anda nggak usah kirim-kirim roh kekacauan. Nanti kalau Tuhan memang tidak menghendaki rencana itu, Tuhan sendiri nanti yang akan memakai ya roh kekacauan yang ada di sekitar mereka itu untuk mengacaukan mereka sendiri. Amin. Nah, sekarang lanjut Yesaya 61 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal 61 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon
terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, memang ini bicara tentang hal yang baik ya. Tapi sebenarnya ada satu kondisi ya, yang diganti dengan puji-pujian itu adalah semangat yang pudar. Kadang-kadang kita merasakan ya, rasanya kok enggan, baca Alkitab enggan, mau ke gereja enggan, mau ikut pemuridan, Zoom meeting seperti ini enggan. Itu sebenarnya ada roh yang sedang menguasai hidup Anda. Ya, roh apa? Roh semangat yang pudar. Ya, nah boleh menunda-nunda dulu lah, nanti lah baru puji-pujian, lama-lama ketiduran. Ya, nanti bangun-bangun pas nanti udah selesai, siapa mau foto bareng gitu baru nongol gitu. Alasannya nanti bisa lihat zoom-nya, lihat rekaman videonya. Tapi saudara, tanpa Anda tak sadari, sudah mulai ada semangat yang pudar. Semangat untuk cari Tuhan, ya. Antusiasme, antusias. Aduh, semangat antusias Anda ini mulai hilang. Nah, sudah nggak antusias lagi ya, saking semangatnya, saking antusiasnya sampai ngomong antusias aja salah-salah ya. Nah, saudara, jangan sampai semangatmu pudar. Amin. Hosea 5 ayat 4. Nah, apalagi di sini ada roh namanya perjinahan, saudara ya. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perjinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, ini roh perjinahan ini adalah perjinahan rohani, saudara. Ya, orang perjinahan rohani. Nah, ada roh seperti itu. Perjinahan rohani itu sebenarnya menggabungkan biasanya. Ya, Tuhan itu sebenarnya nggak bisa digabung-gabungkan. Ada orang mulai ini ya, menggabungkan tradisi dengan Tuhan, gitu ya. Tuhan itu membenci tradisi. Dia keluar dari tradisi. Dia disalib, salah satunya adalah menentang tradisi, betul? Nah, banyak orang kadang-kadang gitu, kolaborasi dengan tradisi. Ada juga tokoh-tokoh yang mengatakan begini. Kalau kita menggandeng tradisi, nanti pengikut kita akan banyak. Nah, nggak heran saudara, itu atribut-atribut atau sarana-sarana yang dipakai oleh tradisi itu sekarang ada di rumah Tuhan. Ada di rumah Tuhan, sudah. Ada seperti itu, Ada gereja sudah dicat warnanya merah, ya, merah gelap gitu. Mirip kelenteng. Nah, supaya apa? Untuk menjaring supaya banyak orang Chinese yang datang. Wow, ya. Nah, sudah. Lalu di altarnya sudah. Kalau dulu pakai lilin, sekarang pakai hiu. Nah, imamnya sudah pakai bajunya baju ya, yang model-model gitu. Lah, saudara, supaya apa? Supaya menarik mereka. Oh, tradisiku diadopsi di situ. Gereja harus keluar dari tradisi. Betul ya? Tunjukkan kemurnian ya gereja itu. Nah, jangan hanya karena pengen jemaahnya lebih banyak lalu mengadopsi tradisi itu. Ya. Itu termasuk perjinahan, roh perjinahan. Nah, saudara, buang itu roh perjinahannya. Lalu Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Roh jahat apalagi? Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara, ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita ditebus dari perbudakan dunia. Amin. Yang memperbudak Anda itu apa? Roh dunia. Ya. Membuat Anda tamak dengan dunia ini. Mengejar dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan segala isinya. Kalau kamu mengasihi dunia dengan segala isinya, kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Betul? Ya. Nah, saudara, sekarang kita tahu, arwah dunia itu terus menyerang.
Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menarik mereka supaya mereka kembali. Dengan apa, saudara? Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita, ya, yang kita hadapi, yang kita alami. Lalu kita mulai mengejar dunia ini. Jangan pernah mengejar dunia. Kejar Tuhan. Cari Tuhan. Bukan cari dunia. Amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan pernah punya prinsip mencari dunia dan segala isinya. Tujuan hidup Anda bukan mencari dunia. Mencari kebenaran di dalam Allah. Amin. Cari kebenaran dulu. Tiap hari orang percaya itu yang dikerjakan adalah cari kebenaran. Wah, kalau kita cari kebenaran, bagaimana dengan soal makan dan minum kita? Jangan khawatir. Kalau Anda menemukan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Termasuk tentang kesehatanmu, termasuk tentang kebutuhan-kebutuhanmu. Itu ada di dalam kebenaran kalau Anda menemukan kebenarannya itu. Amin. Kebenarannya apa? Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kebenarannya berkata apa? Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Amin. Itu kebenaran. Jadi Anda jangan mengejar. Itu menjadi bagian kita ketika Anda menemukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Amin. Roh-roh dunia itu lemah. Amin. Anda dikeluarkan dari roh dunia ini. Sekarang Anda ada di dalam hadirat Allah. Ada di dalam kerajaan Allah ini. Terlepas dari semuanya itu. Paulus mengatakan, Anda masih boleh menggunakan, tapi jangan memilikinya. Kalau orang memiliki, merasa memiliki harta atau benda-benda yang dari dunia ini, nanti hatimu akan syarat. Hatimu akan terikat. Betul nggak ya? Kalau Anda nggak merasa memiliki, Anda nggak terikat ya. Itu maksud saya. Kalau Anda tidak merasa memiliki, hatimu tidak terikat. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh menggunakan. Anda boleh menggunakannya, tapi jangan memilikinya. Supaya hatimu tidak terikat. Amin. Hartamu siapa sekarang? Hartamu bukan rumahmu. Hartamu bukan mobilmu. Hartamu bukan asetmu. Hartamu adalah Yesus. Amin. Yesus itu harta kita. Kalau Anda bisa tinggal di rumah yang bagus, yang mewah, nikmatilah. Betul nggak ya? Tapi jangan terus merasa Anda, ini punyaku. Kalau Anda sudah merasa begitu, Anda akan terikat dengan rumah itu. Ya. Nah, Tuhanlah hartamu. Tuhanlah segala-galanya. Tiap hari bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih boleh menikmati semua yang indah-indah ini. Amin. Tapi aku tidak mau terikat. Aku tidak mau memilikinya. Roh dunia mencoba menarik Anda. Kalau Anda sudah mulai merasa memiliki, nanti Anda merasa kurang. Tuh. Anda kejar terus. Anda kejar terus. Anda kejar terus. Satu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang kaya. Satu kali dia melihat ketika panen terjadi, lumbungnya nggak cukup. Ya, lumbungnya nggak cukup. Lalu dia memperbesar lumbungnya. Ya, ketika lumbung yang besar itu penuh dengan hasil panen itu, dia mulai tepuk dadanya. Hei jiwaku, bersukacitalah. Hartaku tidak akan habis dimakan 10 keturunan. Wow, ya. Baru dia bangga seperti itu karena punya tabungan yang luar biasa, ya. Lalu ada yang nowel dia. Dia kaget ditowel. Ternyata yang menowel itu malaikat. Malaikat bilang, dipanggil dari tadi kamu kok nggak nengok. Sedang orang Jawa bilang kesengsem, terpesona dengan hartanya. Dipanggil, ya toh. Tuhan dia nggak dengar. Nengok, ada apa? Giliranmu. Giliran apa? Giliran mati. Dipanggil Tuhan.
Dia kaget. Nggak nyangka, nggak ngira. Itu nggak tahu. Secepat itu dia harus kembali. Itu nggak tahu. Kepada Tuhan. Nah, alias mati. Lalu dia mulai berpikir, aduh, buat siapa ya harta semuanya itu? Dia pulang, dia mati nggak membawa hartanya. Betul? Ku tak membawa apapun juga. Ketika dia pulang, dia juga nggak membawa apa-apa. Ya, kalau dia bawa sesuatu itu tergantung kerelaan yang masih hidup aja ya. Nah, saudara, semua ditinggalkan seperti itu. Lalu Tuhan bilang ini, apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Amin. Roh-roh dunia ini, yang lemah, yang miskin ini, jangan pernah memperhambakan diri Anda kepadanya. Ya, serahkan hidupmu, perhambakan dirimu kepada Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Amin. Nah, saudara akan terlepas dari semua roh dunia itu. Markus 9, ayat yang ke-25. Oke. Markus 9, ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ada penyakit, saudara, ya. Penyakit itu macam-macam. Ada virus, ada juga penyakit karena mungkin pola hidup yang salah, orang jadi sakit. Tapi ada juga, saudara, sakit karena roh. Ya, jadi tubuhnya itu sakit karena ada roh yang menjadikan tubuh itu sakit. Contoh di sini, ya. Ada orang bisu dan tuli ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang bisu dan tuli itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia katakan, "Hei, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli." Kok ada, saudara, roh yang menyebabkan bisu dan tuli? Nah, saudara, ada roh jahat seperti roh-roh orang mati, ya. Roh orang mati itu sebenarnya, roh orang mati atau arwah itu dengan manusia itu bedanya, cuman dia nggak punya tubuh. Ya, kalau ada mungkin ya orang mati nih, ketika dia masih hidup itu dia bisu, dia tuli, lalu dia mati. Ketika dia bisu, dia tuli, dia mati, itu menjadi arwah yang bisu dan tuli juga, saudara. Ketika masuk ke dalam tubuh orang hidup, ya, mempengaruhi dia. Orang tadi itu sebenarnya gendang telinganya masih ada. Ya. Tapi karena dikendalikan, dikuasai oleh roh yang bisu dan tuli itu, orang ini jadi bisu dan tuli. Tuhan tidak menyembuhkan fisik orang itu, tidak. Yesus mengurusannya dengan roh yang ada di dalam diri orang itu. Hai roh yang membuat, yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, keluar kau, keluar kau. Ketika rohnya keluar, otomatis orangnya langsung bisa dengar, langsung bisa ngomong. Ngerti sudah maksud saya? Ya, tubuhnya dia rusak nggak? Telinganya rusak nggak? Enggak. Karena hadirnya roh itu membuat dia jadi tuli, membuat dia jadi bisu. Ketika rohnya dikeluarkan, orang itu ya tanpa harus dibawa ke THT, ya, langsung sembuh, saudara. Ya. Jadi roh itulah yang menyebabkan orang itu jadi bisu dan tuli. Amin. Jadi nanti kalau ketemu orang bisu dan tuli, minta nih hikmat dari Tuhan. Tuhan, kenapa dia bisu? Kenapa dia tuli? Kalau Tuhan bilang nih, itu telinganya kemarin dia pakai cotton bud itu, terus terlalu dalam kecolok.
jebol, rusak. Nah itu beda ya. Itu bukan karena roh, saudara ya. Bukan roh. Anda doain, Tuhan pulihkan gendang telinganya. Betul? Jadi enggak semua orang tuli ditengking roh, bisu, dan tuli. Enggak. Ada orang yang memang gendang telinganya rusak. Anda minta reparasi itu gendangnya. Betul? Jadi jangan terus dipakai ayat ini setiap orang tuli, lalu Anda tengking roh tuli gitu ya. Enggak. Macam-macam, saudara. Kondisinya. Amin. Orang bisu juga begitu. Kenapa dia bisu? Dia nggak bisa ngomong. Mungkin pita suaranya putus, mungkin ya. Atau pita suaranya robek, rusak. Anda minta bisa spare part yang baru dari surga untuk mengganti pita suaranya itu. Ya. Ngerti ya maksud saya? Jadi ini salah satu contoh. Roh yang membuat orang bisu dan bisa dan tuli. Ini roh orang mati, saudara. Roh jahat juga. Tapi yang bisu dan tuli. Ya. Terus berikutnya. Lukas pasal 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Nah ini dipakai kata spirit of infirmity. Ya. Nah saudara, ini roh kelemahan tubuh. Ada roh yang membuat tubuhnya jadi lemah. Lunglai seperti itu loh. Ya. Sehingga harusnya tulang utama manusia yang bisa membuat dia tegak ini karena lemah, ya akhirnya nggak bisa menahan kepalanya ini, terus lama-lama tunduk kelemah gitu, ya. Bongkok karena roh kelemahan tubuh. Tuhan Yesus melakukan, hei roh kelemahan tubuh, iya keluar. Jadilah kuat tubuhmu lagi. Ya. Dikuatkan organ-organ tubuhnya. Ada roh yang membuat ya tubuhnya jadi lemah. Tulang-tulangnya jadi lemah. Jadi roh kelemahan tubuh. Ya. Nah, saudara. Terus Kisah 16 ayat 16. Nah, banyak ya tentang roh-roh ini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ya, ini roh tenung. Ya, Galatia 5 ayat 20. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Ini roh semuanya. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, itu adalah roh-roh jahat, saudara. Kita akan masuk bagian berikutnya. Ya, ada namanya roh-roh binatang sekarang. Nah, ini penting, saudara. Roh-roh binatang. Pandangan umum tentang binatang berkata bahwa binatang hanya memiliki jiwa dan tubuh, tidak memiliki roh. Itu adalah pandangan yang keliru. Semua makhluk memiliki roh, namun berbeda-beda dalam tingkat kecerdasannya atau intelijensianya. Bahwa di antara segala roh itu dapat dibedakan dalam dua golongan, yakni roh yang hidup, yakni yang memiliki kontak dengan Allah, dan roh yang mati, yakni yang telah terputus hubungan dengan Allah karena dosa. Ya, jadi roh itu punya tingkatan intelijensinya. Ya, roh manusia karena dihembusi nafasnya Allah, tingkat rohnya tinggi, sederajat dengan Allah, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah karena punya roh itu. Binatang, makhluk-makhluk yang lain
dulu diciptakan dari firman. Firman itu adalah roh, betul? Unsur rohnya ada di dalam dirinya, di dalam binatang atau benda-benda yang lainnya itu. Karena semua diciptakan dari firman. Firman adalah roh. Jadi bahan dasar dari semua materi itu kan adalah roh, betul? Firman. Karena sudah membaku, sudah jadi batu, sudah jadi kayu, sudah jadi binatang dan sebagainya, makhluk-makhluk itu. Nah, makanya orang hanya melihat fisiknya saja. Tapi dia dulu kan unsur awalnya roh, betul nggak? Ada rohnya di dalam dirinya itu. Cuman tingkat intelijensinya berbeda. Binatang walaupun bergerak, pohon walaupun bertumbuh, ya, tapi dia tidak bisa memuji Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Manusia yang boleh menyembah Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada burung ya, dilatih oleh Pak Andreas Daryanto gitu ya. Dia punya burung yang bisa dilatih ya, sampai akhirnya burungnya kalau ketemu saya lewat, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi gitu ya. Dia kok tahu nama saya Pagi? Selamat pagi gitu ya. Lah, gitu. Semua orang heran. Tahu ya dia burung ini kalau ini pagi gitu ya. Nah, saudara, lalu burung itu sama Pak Andes Daryanto diajarin lagi nyanyi. Gitu. Kaulah Tuhanku. Gitu. Ya, jadi setiap dia bilang, selamat pagi. Lalu dilanjutkan, kaulah Tuhanku. Wah, burungnya bisa menyanyi memuji Tuhan ya. Gitu. Ketika saya lewat di depannya, selamat pagi. Di depan saya, dia ngangguk-ngangguk di depan saya. Kaulah Tuhanku. Nah, Tuhannya siapa? Semua yang lewat di depannya dibilang Tuhan. Dia hanya bisa ngoceh, dia bisa membeo, bisa ngomong saja. Betul nggak ya? Tapi dia nggak terhubung. Beda ya. Kalau saya mengatakan, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Apa yang sedang saya pikirkan? Saya sedang membayangkan Tuhan Allah di depan saya. Betul? Itu bedanya. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya punya roh. Roh yang hidup itu. Beda dengan binatang. Binatang punya roh. Ya. Tapi intelijensinya rendah. Hanya sekedar bisa bergerak. Ya, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Pak, apa ada ayatnya kalau binatang itu punya roh? Yuk kita lihat ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai ayat 21. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas. Nafas di sini dipakai kata ruah, ya, yang sama, dan manusia tak mampu mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui nafas atau ruah manusia naik ke atas dan nafas atau ruah binatang turun ke bawah bumi? Tuh, binatang punya ruah, punya nafas. Manusia punya ruah. Tuh, ayat 21 ini loh. Siapakah yang mengetahui apakah nafas atau ruah manusia naik ke atas dan nafas atau ruah binatang turun ke bawah bumi? Binatang punya roh. Ini ayatnya. Ya. Ada roh. Pengkhotbah Salomo ini bisa menangkap, mengerti. Kenapa Salomo bisa ngerti bahwa binatang ada rohnya? Karena dia bereksperimen. Hidupnya itu dihabiskan untuk menyelidiki segala situasi yang ada di sekitarnya ini, termasuk tentang binatang itu. Ya. Nah, makanya Salomo menemukan, binatang itu ada rohnya loh. Ya. Lah, Saudara,
ada juga binatang-binatang yang tinggal di alam roh, dalam bentuk roh. Tapi wujudnya, bentuknya sama dengan apa yang ada di bumi ini. Ya, jadi ini adalah binatang yang masih berwujud roh. Wahyu 6 ayat 8. Perhatikan, Rasul Yohanes ketika di Pulau Patmos, ketika mendapatkan penglihatan, ini dia melihat gini. Dan aku melihat dari mulut naga, di sini ada naga ya, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi ada roh najis yang bentuknya kata. Beberapa orang yang mulai punya karunia penglihatan, ketika mereka mendoakan seseorang, ya, dan Tuhan menyatakan sesuatu apa yang sedang terjadi di dalam orang itu, kadang-kadang memakai bahasa vision atau bahasa penglihatan. Lah bahasa vision itu kadang-kadang seperti ini, saudara. Ya, kalau di dalam diri orang itu ada roh najis, kadang-kadang si pelihat itu melihat, oh, ada kata di dalam dirimu. Ya, apa dia memang jualan suike? Bukan, ya, bukan, dia bukan orang Purwodadi itu, kan ya, jualan suike, bukan. Ya. Tapi itu yang dilihat. Aku lihat di otakmu banyak katanya. Jadi di otaknya penuh roh najis. Jadi kata itu digambarkan roh najis. Ada seorang yang suka marah-marah gitu. Lalu seorang mendoakan ini, lalu dilihat, aku lihat di dalam dirimu ada harimau. Nah, roh harimau membuat orang marah-marah. Ada juga yang melihat ada ular yang melilit, kelicikan, tipu daya. Ada juga. Jadi binatang-binatang yang dilihat di alam roh ini, itu adalah gambaran daripada roh atau sifat, ya, yang mempengaruhi di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, bisa dideteksi seperti itu, ya. Bentuknya seperti itu di alam roh, ya, di alam roh. Nah, saudara, jadi ada binatang-binatang di alam roh, ya. Ketika Rasul Yohanes juga melihat ada kuda, ada 7 kuda itu, ya, ada kuda kuning, ada kuda hijau, ada kuda merah, gitu. Punya arti dan makna masing-masing, kan? Itu yang mengendarai siapa? Yang mengendarai si iblis loh, antikris dong. Nanti kuda-kuda itu. Nah, dengan tujuannya masing-masing. Betul nggak? Yang warna merah apa? Yang warna hijau kuning apa? Yang warna hitam apa? Ada tujuannya semuanya. Sebenarnya itu roh. Betul ya? Roh yang berbentuk binatang. Jadi memang ada binatang, ya, yang memang itu punya roh, tapi juga ada binatang-binatang di alam roh, dalam wujud roh yang menggambarkan manifest dari sifat-sifat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, lanjut lagi, ya, itu tentang binatang. Sekarang pikiran, ya, ini kuda hijau kuning tadi, ya, Wahyu 6 ayat 8. Satu lagi nih. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atau 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas yang di bumi. Amin. Nah, sudah lanjut sekarang. Pikiran, iman adalah roh. Ya, kalau Anda berpikir, sebenarnya Anda sedang masuk alam roh. Anda beriman, Anda sedang melihat alam roh. Betul nggak? Boleh disimpulkan, pikiran dan iman itu adalah roh. Perkara-perkara yang tidak real. Tapi Anda bisa memahami, mendeteksinya, baik dengan apa yang Anda pikirkan atau dengan apa yang Anda percayainya. Amin. Efesus
pasal 4 ayat 21 sampai ayat 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Saudara, di sini dikatakan roh dan pikiran, ya. Tapi kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan and be renewed in the spirit of your mind, ya. Jadi bukan roh dan pikiran. Ini salah translate atau salah terjemahan. Harusnya spirit of your mind, ya, yaitu roh pikiran. Roh itu pikiran itu roh. Enggak ya? Pikiran itu roh, bukan roh dan pikiran gitu, ya. Ya, pikiran itu adalah roh. Ketika Anda berpikir merancang sesuatu, umpama ya, Pak Ayub ini lagi berpikir, aku mau ke Jakarta, mau ketemu Pak Gideon. Apakah Pak Ayub sudah keluarin mobilnya, lalu jalan lewat Purworejo, terus lewat mana itu nanti Purwokerto, mampir dulu ya, beli apa namanya, tempe mendoan dulu, ya. Terus baru 12 gitu, enggak, dia masih di rumah, masih duduk dekat dengan istrinya tadi, tapi dia udah mulai pikirannya udah jalan nih, seolah-olah udah lewat nih Temanggung, udah lewat ini, masuk tol nih dari sana aja deh, lewat Salatiga aja deh, gitu ya. Wah cepet nih, gitu ya. Apakah sudah bergerak? Belum. Pikirannya sudah lari sampai ke Jakarta, betul? Nah, pikiran itu roh, betul nggak ya? Nah, itu yang dimaksud. Ketika Anda berpikir, belum ada faktanya. Tapi terjadi. Betul nggak ya? Bisa Anda buat skenario-nya seperti apa. Bisa Anda ubah, bisa Anda kurangi, bisa Anda tambah juga. Amin. Pikiran adalah roh. Amin. Nah, terus 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki iman, roh iman ya, yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Orang beriman, dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dia percayai. Amin. Kalau beberapa orang sepakat beriman, mereka mempercayai bersama, lalu berkata-kata bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama tadi. Tapi apakah itu sudah ada? Belum. Ya. Tapi dia percaya. Dia yakin. Ya. Dia sudah cerita. Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah, dia percayai Allah yang ngomong akan menggenapinya. Umpama, ya. Nah, ambil contoh siapa lagi? Pak Simon saja. Nah, ya, Pak Simon. Tuhan bilang, aku kasih kamu mobil. Langsung bilang amin. Ya. Aminnya kenceng. Amin. Ya. Nah, yang ngomong siapa? Tuhan. Ya. Ini contoh loh ya. Jangan pakai ke saya. Yang ngomong Tuhan. Tuhan bilang, aku kasih mobil. Gitu ya. Lalu Pak Simon percaya. Karena yang ngomong Tuhan. Tuhan nggak pernah bohong. Tuhan nggak pernah menipu. Tuhan pasti menggenapinya. Ya. Walaupun belum punya mobil. Belum ada mobilnya. Pak Simon bisa cerita nih. Ke Bu Hilda. Hilda, bentar lagi saya punya mobil. Atau lebih ekstrimnya. Saya sudah punya mobil. Tanya, mana Pak Simon? Bawa ke Bogor dong. Gitu. Itu, bawa ke Bogor dong. Lalu Pak Simon ketawa. Itu baru iman. Tapi saya percaya.
Ya, ngerti maksudnya ya? Belum ada wujudnya. Ketika diminta untuk dibawa, belum ada juga, Anda belum bisa. Kenapa belum nyata? Ya, tapi iman percayanya Pak Simon itu, Pak Simon percaya Tuhan pasti akan kasih. Apalagi kalau sudah dikasih tahu harinya berapa bulan lagi gitu ya, lah lebih mantap lagi nanti, lebih detail lagi. Iman. Makanya tadi dikatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu konfirmasi dari Tuhan, lalu Anda hanya ngomong karena Anda pengen sendiri, nah ini beda, saudara. Itu bukan roh iman. Itu mengimani namanya. Ada banyak orang kecewa karena dia mengimani. Mengimani itu dia pengen, dia berpikir sendiri, seolah-olah itu Tuhan yang menjanjikannya. Iman itu ada buktinya. Buktinya Tuhan ngomong. Apa yang Tuhan ngomong itu terjadinya di alam roh. Betul? Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Walaupun Anda belum melihat faktanya, tapi Anda lihat di alam rohnya. Sehingga Anda berani berkata-kata. Kenapa? Di alam roh itu benar adanya. Amin. Berapa kali saya mendoakan orang sakit. Ketika Tuhan memberikan konfirmasi bahwa aku telah menyembuhkan dia. Walaupun keadaannya belum berubah. Orang itu masih terbaring di tempat tidur. Saya bisa berkata, Ibu sudah sembuh. Apa saya hanya mensugesti ibu ini? Tidak. Saya sedang memberitahu apa yang sedang terjadi di alam roh. Bu, faktanya di alam roh, ibu itu sehat karena sudah disembuhkan. Ayo percaya, bangkit. Ya. Nah, tinggal mengubah dari alam roh ke alam materi. Amin. Ada banyak orang kadang-kadang hanya mensugesti ya. Percaya Bu, ibu pasti sembuh, gitu ya. Ibu sudah sembuh. Apakah yang ngomong begitu itu melihat ibu ini sudah sembuh? Belum tentu ya. Anda harus melihat dulu ada tubuh yang lain. Manusia kan punya dua tubuh ya, tubuh roh dan sama tubuh fisik. Tubuh fisiknya mungkin belum berubah, tapi tubuh rohnya sudah mengalami perubahan. Itu buat alasan dasar Anda menyatakan apa kepada orang itu. Amin. Ya. Nah, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Amin. Nah, sekarang bagian terakhir. Ya. Bagian terakhir tentang hakikat roh ini. Apa saja yang digolongkan atau jenis roh itu? Ternyata, saudara, anointing atau urapan itu bentuknya sebagai roh. Ya, di sini untuk kita memahami urapan ini sebagai roh, kita harus bisa membedakan urapan Roh Kudus dan Roh Kudusnya sendiri. Seseorang dapat dipenuhi oleh urapan Roh Kudus dan melakukan tanda-tanda mujizat dengan urapan itu. Tetapi sesungguhnya ia tak dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Sekali urapan itu diberikan kepada seseorang, ia menyertai orang itu dan ia dapat mempergunakannya menurut kemauannya sendiri. Urapan Roh Kudus harus dipergunakan menurut pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, akan menjadi seperti dukun. Ya, nah saudara, jadi kita harus membedakan ya, urapan dan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya itu pribadi. Memang Roh Kudus sendiri itu roh, betul nggak ya? Belum pernah Roh Kudus jadi daging, nggak ada ayatnya. Yesus yang roh pernah menjadi daging dan diam di antara kita ya. Pernah. Allah Bapa nggak pernah berubah jadi materi, nggak pernah. Roh Kudus juga nggak pernah berubah jadi materi. Roh Kudus selama ada di muka bumi walaupun menggantikan posisinya Yesus,
tapi wujudnya tetap roh, tapi pribadi. Ya, nah ada namanya urapan. Urapan itu sebenarnya beda dengan Roh Kudusnya. Urapan itu kuasa, manifestnya, ya, tapi bukan pribadinya. Ada orang-orang ya yang mengejar urapan, tapi sebenarnya dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ada penuh dengan urapan, tapi nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, nah memang awalnya dia mintanya kepada Roh Kudus sih, ya. Tapi setelah itu dia meninggalkan Roh Kudusnya, dia asik dengan urapannya itu. Yuk kita lihat beberapa ayat ya di dalam Perjanjian Lama. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan ayat 15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Apa yang dimaksud dengan 2 bagian roh itu? Itu sebenarnya urapan. Ya, urapan. Ketika Elia bertanya pada Elisa, apa yang kamu inginkan? Kok kamu itu nguntit aku terus dari tadi? Terus tinggal di seberang Yordan tadi kamu tetap ikut aku. Apa sih sebenarnya yang pengen kamu ingini dari diriku itu? Ya, ternyata Elisa itu nunggu warisan. Aku mau bagian dari rohmu itu loh. Aku mau kayak engkau bisa bikin mujizat itu. Beri aku 2 bagian. Kalau engkau melakukan 7 kali, kalau bisa aku 14 kali. Elia geleng-geleng. Permintaanmu itu terlalu sulit. Tapi kalau kamu bisa melihat aku nanti naik ke surga, kamu dapat seperti apa yang kamu minta. Betul, saudara? Setelah Elia terangkat, Elisa itu akhirnya punya kuasa yang sama seperti Elia. Ya, dia bisa membelah sungai Yordan itu. Dia lewat sungai itu tanpa naik kapal. Jalan. Ya, sampai akhirnya murid-murid lain, roh Elia sekarang sudah hinggap pada Elisa. Sebenarnya apa itu? Urapannya. Sehingga mulai saat itu Elisa menjadi orang yang powerful. Mengadakan banyak mujizat, saudara. Ya. Nah, saudara, apakah Elianya menyertai Elisa? Enggak. Urapannya. Ya, urapannya. Coba saudara ya, nanti kalau Anda ketemu, ada orang mungkin dulu zaman Jupopel yang suka manjangin kaki itu datang dari Amerika, lalu waktu itu diundang ke RTM, ya. Terus Jupopel ini, ya, ini yang kedua kali ya, yang saya ketemu. Yang pertama kali saya nggak ketemu, tapi yang kedua kali diundang ke Annex Plaza Sentral. Nah, di situ Pak Andreas itu sempat mengundang beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Iku Hidayat juga diundang. Orang-orang yang main dalam mujizat itu diundang untuk dikenalkan dengan namanya Jupopel tuh, ya. Nah, saya jadi WL-nya. Saya yang memimpin acara nyanyi gitu ya. Nah, Pak Andreas yang menerjemahkan. Nah, saudara, di situ Pak Andreas sudah kasih tahu kepada semua tim, ya bilang, tuh, saya dulu bisa manjangin kaki, dapat urapannya dari Jupopel. Ya? Kalian nanti, cedot tuh. Biar, jadi kita tim itu dipasang di depan, saudara. Ketika impartasi urapan lu, saya di depan, supaya apa? Supaya dapat. Nah, apa yang terjadi pada Jupopel itu ternyata mempengaruhi orang yang diurapinya itu. Dia sedot, bukan rohnya Jupopel, ya, tapi urapannya itu membuat kita ini bisa akhirnya memanjangkan kaki orang seperti Jupopel itu. Ya. Nah, umpama nih, ada orang yang punya karunia berkat, umpama gitu ya. Udah datang gitu ya. Nah, nanti biasanya pelayanan di daerah blessing. Ya. Kenapa? Dia dapat urapannya seperti itu.
Nah, urapan itu bisa ditransfer, bisa dipindahkan ke orang yang lain. Tapi orang yang memegang urapan ini harus tetap tunduk kepada Tuhan. Ya. Karena urapan ini kudus. Kalau Anda menggunakan urapan itu semau Anda sendiri, Anda nggak beda dengan dukun. Ya. Jadi urapan itu harus digunakan untuk kepentingan Tuhan. Amin. Lukas 1 ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Nah, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ya, nah di sini saudara, Yohanes, ya, ada orang bilang begini, Yohanes itu apa namanya, reinkarnasi dari Elia. Enggak, saudara, ya, bukan. Elia sudah diangkat sana, dia nggak pernah turun lagi. Ya, nah Yohanes ya Yohanes, tapi karena ministry atau tugasnya hampir mirip, yaitu melakukan restorasi, pemulihan hati Bapak kepada anak-anaknya, ya, sama dengan seperti Elia, urapannya mirip, sehingga orang mengenal roh Elia ada pada Yohanes, kemiripan corak pelayanannya, urapannya sama. Orang mengenal seperti orang yang dulu. Tapi sebenarnya bukan roh orang itu, bukan. Ya, urapannya. Amin. Jadi jangan sampai nanti Anda menafsirkan, tuh rohnya Elia ada pada Yohanes. Bukan. Jenis urapan. Ya, urapan yang adalah roh yang mirip dengan punyanya Elia itu sekarang ada pada Yohanes. Ya, bukan Elianya yang ada pada Yohanes. Beda. Ya. Nah, Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Ya, saudara, Musa pernah mengangkat 70 orang menjadi asistennya. Itu atas nasihat daripada mertuanya. Karena mertuanya itu sangat sayang sama menantunya, takut menantunya mati muda. Karena apa? Ngurusin bangsa Israel itu, ya. Musa, sampai kapan kamu sibuk dari pagi sampai tengah malam begitu, ngurusin masalah orang? Angkat orang yang bijaksana. Lalu diangkat 70 orang. Tapi 70 orang itu, ya, orang Israel kalau konseling dengan 70 orang itu nggak puas. Nggak kayak Pak Musa. Nggak kayak Pak Musa, you know. Itu saya ingat saudara, ya. Awal-awal saya gabung Pak Andreas, lalu karena banyak yang dilayani, ya, Pak Andreas bilang gini, ya, tuh, nah, doain sama Gideon aja, ya. Saya doain sudah, ya, saya konseling kalau macam gitu. Habis saya doain, kalau dia masih ngantri lagi, deretan urutan ke Pak Andreas, ya. Lalu Pak Andreas tanya, lo tadi kan udah didoain, nah Gideon nggak kayak Bapak. Saya dengar sudah dia ngomong begitu, gitu. Oh, dalam hati saya gue citak nih. Benar-benar sudah ya. Jadi udah saya tekunin, saya doain, kalau dia balik lagi ke Pak Andreas, gitu. Kurang ampuh Pak, gitu. Nggak kayak Bapak, gitu. Saya terus paham, sudah ya. Ya, ini yang terjadi ketika itu. Jadi 70 orang yang dipilih oleh Musa ini, ketika melayani orang lain, sudah gitu, orang lain nggak puas dengan pelayanan 70 orang itu. Musa juga mulai berpikir, ya,
Ini gimana ya? Sudah dilayani sana, balik lagi kepada aku ini. Ya toh? Nah, Musa punya akal nih. Ginilah. Sini nih. 70 orang itu ditumpangi tangan semuanya. Terima. Dia bagi-bagi roh. Bagi-bagi urapannya. Sehingga 70 orang itu memiliki karakteristik yang mirip dengan Musa. Ya, hanya gara-gara diimpartasi urapan itu. Pelayanannya mirip. Itu bisa terjadi. Ya, ada beberapa orang kadang-kadang ini. Pak Gideon itu khotbah kan mirip Pak Andreas. Saya juga nggak pernah punya tujuan atau membangun diri saya seperti itu, nggak pernah. Dengar. Kenapa seperti itu? Nah, dulu mungkin sering ditumpangi tangan Pak Andreas sekali. Ke transfer seperti itu ya. Kalau pergi kemana-mana, dulu kadang-kadang tidur sekamar dengan Pak Andreas. Ya. Nah, dulu pernah nih ya. Waktu Pak Andreas masih hidup ya, saya pernah cerita seperti ini. Saya dicekuk di Pak Andreas itu kena gini. Ya, saya bilang, Pak, maaf Pak ya Pak. Bapak ini pernah nih, Bapak tidur ya, Bapak ngorok pules gitu. Lalu saya pegang kaki Bapak. Saya sedot urapannya. Saya colong. Saking getolnya pengen kayak Bapak itu loh. Dia kamu itu macam gitu ya. Nah, saudara, mungkin ada anointing atau urapan Pak Andreas itu yang mungkin tinggal dalam diri saya. Tapi bukan rohnya Andreas, bukan. Ya, kalau rohnya Andreas berarti roh orang mati nanti ya. Beda ya. Nah, itu mungkin urapannya. Sehingga membuat ada beberapa kemiripan. Betul nggak ya? Ada beberapa kemiripan. Ya. Nah, saudara, ini penting ya. Jadi itu bisa ditransfer seperti itu. Nah, saudara, kita mau akhiri malam hari ini ya. Tapi ada beberapa penjelasan yang penting di sini. Awan yang nampak oleh Musa itu bukan awan uap air, tetapi awan urapan yang menjadi penghantar terjadinya perpindahan transfer roh antara Musa dan para penatua Israel. Ya, jadi urapan itu ternyata ya kelihatannya dalam manifestasinya seperti awan, saudara. Ya, nah ini ada kesaksian. Seorang anggota tim revival pernah bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya wujud urapan itu? Ia diperlihatkan urapan itu turun seperti awan putih. Dan ketika sangat dekat, ia dapat melihat bentuk seperti burung merpati yang kecil-kecil dalam jumlah yang banyak di dalamnya. Nah, saudara, ini ya, jadi urapan itu kadang-kadang di dalam alam roh, ya, dilihat itu seperti awan. Ada kesaksian untuk menutupnya. Ketika itu kami diundang ke Sungai Liat di Bangka. Ya, nah hari pertama KKR tidak terjadi apa-apa. Ternyata ada yang memblokir kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh perdukunan di sana, ya itu memblokir sehingga manifestasi kuasa Allah itu nggak ada sama sekali. Lalu hari kedua itu pagi-pagi Pak Andreas kumpulin kita, yuk kita kumpul, kita menyembah, ambil gitar, saya nyanyi, ajak berbahasa roh, ya kira hampir 1 jam gitu ya. Nyembah, oh nyembah, ya, merindukan Tuhan gitu. Kami dibayarin, kami datang ke sini gitu, macam dituntut untuk mengadakan terobosan, banyak mujizat karena iklannya itu banyak ya, mati bangkit, lumpuh berjalan, ya. Pokoknya semua iklan spanduk itu luar biasa. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Aduh gitu ya, rasa kayak beban gitu. Datang betul-betul nyembah. Nah, akhirnya hadirat Allah itu kuat sekali. Waktu itu Ibu Dorcas Daud ya, itu mulai ya, nari gitu ya. Kadang-kadang kalau udah itu bebas gitu ya, nari segala macam gitu. Nah, Pak Andreas biasa sambil gini, nah ada Pak Daud juga gitu. Kami berempat waktu itu. Nah, saudara, terus akhirnya Pak Bu Daud itu bilang, hah? Pak Andreas kaget, ada apa? Gitu. Pak, saya lihat ada putih-putih, jauh, kecil. Gitu. Oh iya, Pak Ades bilang,
Ya udah nyembah aja lagi. Nyembah lagi. Lalu itu semakin mendekat adanya putih-putih itu. Lalu Budur Kasdat itu bilang gini, ada burung merpati. Burung merpati. Lalu Pak Andreas bilang gini, itu Roh Kudus yang kita tunggu-tunggu. Sekarang melawat datang ke kota Bangka di Sungai Liat ini. Lalu Pak Andreas sambil nyembah ditanya, Berkas berapa jumlah burungnya? 1. Pak Andreas bilang, kok cuma 1? Ayo nyembah lagi. Oh, akhirnya Budur bilang lagi, ya Budur Kasdat dulu. Pak, burungnya pergi. Lah, kok pergi? Bilang gitu ya. Kok pergi? Lah, kita nyembah lagi tuh. Pak nyembah, Budur Kasdat tuh bilang lagi gini, Pak, burungnya datang lagi. Tapi sekarang nggak sendiri. Bawa temennya banyak. Nah, gitu lah. Lucu sudah ya. Jadi dimulai dari 1 titik putih. Itu dianggap awan itu. Ya. Lalu muncul semakin dekat, semakin jelas. Seperti burung. Ya. 1. Kalau pengen banyak, nyembah lagi, di-encourage ya. Lah gitu loh, dia pergi, bawa temennya lagi balik. Rombongan banyak. Gak heran saudara, sorenya kita bikin KKR lagi. Hadirat Allah luar biasa. Manifestasi luar biasa. Ya, sampai terjadi urapan itu, bukan hanya di gereja itu saja. Urapan itu sampai mengalir ke pasar-pasar, saudara. Kenapa? Lawatan Roh Kudus itu luar biasa. Itu terjadi ya. Karena hari ketiga itu ya. Nanti besoknya kan mau pulang nih tidaknya. Selesai hari kedua. Biasa nih kalau kita udah pergi, besok pulang mau pengen oleh-oleh khas sana ya. Kita pergi ke pasar, saudara. Ke pasar itu ternyata di pasar itu ada orang yang ikut KKR tadi. Om, ya. Dia itu panggil saya. Om, ya. Orang Bangkal panggil Om itu bukan Om, ya. Om, ya. Hei, kamu ikut kakek di malam? Iya. Kenapa? Itu Om, teman saya pengen didoain. Di pasar, saudara. Nah, dia jaga toko kelontong gitu. Ya. Nah, di situ saya baru ngomong, mana temannya? Oh itu, saya baru mau nunjuk dia gitu. Dia roboh, saudara. Belum diajak ngomong, belum didoain. Sudah disamber Roh Kudus lebih dahulu. Loh. Urapan itu luar biasa, kuat sekali. Lalu karena itu di pasar ada orang roboh, ada yang lihat, langsung teriak, ada orang pingsan. Loh, bikin heboh nih, bilang gitu ya. Daripada heboh-heboh, akhirnya saya deketin orang itu, saya buka kesadarannya, bangun dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak sempat melayani dong di pasar. Lalu setelah dia bangun sadar, saya bilang nanti datang di KKR ya. Nah, malam nanti guru saya yang akan khotbah, Pak Andreas lagi. Ya, hari kedua itu Budur Kas yang khotbah, hari ketiga Pak Andreas lagi khotbah. Nah, saya bilang datang ke situ. Betul sudah, datang menerima pengurapan. Ya, itu luar biasa. Ini contoh ya, bisa ditransfer, bisa mengalir sampai kemana-mana. Itu roh. Hakikat roh itu ini luas sekali. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda mulai kesadaran roh itu Anda bangun, Tuhan akan bawa Anda ke dimensi roh yang lainnya. Amin. Tingkatkan bahwa hakikat roh itu dimulai dari Allah Bapa. Allah Bapa melahirkan roh. Dan banyak roh-roh di sekitar kita. Ada roh yang baik, ada roh yang jahat. Roh yang jahat harus ditolak. Roh yang baik itulah yang boleh Anda terima. Amin. Oke, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang hakikat roh. Ya, kita akan berjumpa kembali nanti hari Senin, ya, kita akan berbicara tentang alam roh dan alam materi. Alam roh lebih real daripada alam materi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.